Coba deh bayangin, sebuah kota yang dilindungi tembok yang katanya mustahil ditembus. Sebuah kekaisaran yang udah berdiri lebih dari 1000 tahun. Terus, bayangin ada seorang sultan muda, umurnya baru 21 tahun, yang pernah gagal tapi nekat mau menaklukkannya. Nah, ini dia kisahnya. Cerita tentang gimana ambisi, inovasi, dan keberanian yang luar biasa bisa mengubah peta dunia untuk selamanya. Di pusat semua ini, ada Mehmet kedua. Dan bagi dia, ini tuh bukan sekedar slogan kampanye, bukan omong kosong. Ini adalah obsesi pribadinya. Kutipan ini adalah sumpahnya di hadapan dunia. Gagal itu bukan pilihan, karena baginya menaklukkan kota ini adalah takbir yang harus dia penuhi, dengan nyawanya sendiri sebagai taruhan. Tapi jangan keburu bayangin Mehmet ini sebagai penakluk yang udah disegani dari awal ya. Justru, sejarah awalnya itu sebaliknya. Dia itu pemimpin muda yang harus ngebuktiin kemampuannya. Bukan cuma ke musuh-musuhnya, tapi yang lebih susah lagi, ke orang-orang di sekelilingnya sendiri. Gini deh situasinya, pas umur 12 tahun, dia udah dikasih kekuasaan, malah dilengserin sama wazir agungnya sendiri, Halil Pasha, yang anggap dia masih bocah. Dia diasingkan, sebuah penghinaan yang luar biasa. Jadi, pas dia naik tahta lagi di umur 21, nggak ada tuh yang namanya karpet merah. Yang ada cuma tatapan penuh keraguan, baik dari istananya sendiri maupun dari musuh-musuhnya. Dan keraguan ini datangnya dari mana-mana loh. Kaisar Konstantinus di Konstantinopel nganggep dia cuma ancaman kecil. Wazirnya sendiri, si Halil Pasha itu, malah aktif main di belakang buat gagalin rencananya. Bahkan Grand Duke Notaras, pejabat tinggi di kota incarannya, terang-terangan ngeremehin dia. Mereka semua bikin satu kesalahan fatal yang sama, meremehkan anak muda ini. Jadi apa dong yang dilakuin sultan muda yang dikelilingi musuh dan pengkhianat? Dia nggak langsung main serang, nggak. Langkah pertamanya adalah main catur politik. Dia harus menenangkan badai di sekelilingnya dulu sebelum dia menciptakan badainya sendiri. Di depan umum, wah dia ini kayak merpati perdamaian. Dia ngirim pesan-pesan yang menenangkan, ngeyakinin semua orang kalau dia nggak punya niat jahat. Dia bikin lawan-lawannya terlena dalam rasa aman yang palsu, percaya kalau sultan muda ini terlalu lemah dan sibuk sama urusan internal. Tapi, di balik pintu tertutup, elang perang itu nunjukin cakarnya. Ke para jenderal dan penasehat yang paling dia percaya, agendanya jelas, tegas, dan nggak bisa diganggu-gugat. Kontras yang tajam ini nunjukin kalau dia ini ahli strategi yang dingin dan sabar, yang tahu persis kapan harus nyembunyiin dan kapan harus nunjukin kekuatannya. Nah, setelah manuver politiknya berhasil bikin para penentangnya diam, Mehmet langsung pindah fokus ke masalah yang jauh lebih besar. Masalah yang terbuat dari batu dan mortir, tembok legendaris Konstantinopel. Langkah konkret pertamanya itu udah kayak pernyataan perang tanpa kata-kata. Dia bangun sebuah benteng di titik tersempit Selat Bosporus, dan namanya aja udah bikin merinding, Bogas Kesen. Artinya pemotong selat, atau yang lebih serem lagi, pemotong tenggorokan. Tujuannya jelas, mencekik jalur kehidupan kota dari Laut Hitam. Tapi kan, mencekik doang nggak cukup. Masalah utamanya masih ada. Tembok Deodosian itu keajaiban teknik pertahanan pada zamannya. Udah nahan puluhan pengepungan selama berabad-abad. Gimana coba cara ngeruntuhinnya? Mehmet tahu taktik-taktik lama nggak akan mempan. Dia butuh sesuatu yang revolusioner. Sebuah lompatan teknologi yang bakal bikin tembok kuno itu jadi nggak ada apa-apanya. Dia butuh senjata super. Dan disinilah ironis sejarah bekerja dengan cara yang lucu banget. Ada seorang insinyur jenius dari Hungaria namanya Urban. Awalnya, dia nawarin meriam raksasanya ke Bizantium. Tahu jawaban mereka apa? Maaf, kami nggak punya anggaran. Coba bayangin, kesempatan emas buat nyelamatin kota mereka malah dilepas gitu aja. Nggak lama kemudian, Urban ditangkap dan dibawa ke hadapan Mehmet yang langsung ngelihat potensinya. Mehmet bukan cuma bayar dia, tapi ngasih sumber daya tanpa batas. Buatkan aku meriam, katanya, yang bisa meruntuhkan tembok paling kokoh di dunia. Oke, senjata super udah siap. Mengepungan pun dimulai dengan dentuman yang dahsyat. Tapi ternyata, punya bom paling kuat bukan berarti otomatis menang gampang. Tembok itu melawan balik. Pengepungannya alot banget. Meriam-meriam itu emang berhasil bikin lubang di tembok pas siang hari. Tapi tiap malam, para prajurit Bizantium yang gigihnya luar biasa itu berhasil nambah lagi. Di laut, armada Utsmani nggak bisa masuk ke pelabuhan utama kota, Tanduk Emas, karena dihalangin rantai pertahanan raksasa. Situasinya buntu. Di kampung Utsmani, moral mulai anjlok. Jenderal-jenderalnya mulai bisik-bisik kalau ini misi bunuh diri. Keraguan yang dulu sempat ada muncul lagi. Ini adalah titik terendah buat Mehmet.
momen krusial di mana mimpinya terancam hancur berkeping-keping. Dan tepat di saat paling genting inilah, Mehmet ngelakuin sesuatu yang begitu gila, begitu di luar nalar, sampai hari ini tuh masih susah dipercaya ya. Kalau dia nggak bisa ngelewatin rantai itu lewat air, ya dia akan melewatinya lewat darat. Iya, Anda nggak salah dengar. Dia meritahkan lebih dari 70 kapalnya, ditarik keluar dari air, ngelewatin bukit, di atas jalan kayu yang dilumuri lemak hewan, dan diluncurin lagi ke pelabuhan di belakang garis pertahanan musuh. Dan semua itu dilakuin cuma dalam 1 malam. Coba bayangin jadi prajurit Bizantium pagi itu. Kamu bangun, lihat ke pelabuhan yang kemarin aman sentosa, dan tiba-tiba udah penuh sama kapal perang musuh. Ini bukan sekedar pukulan militer, ini pukulan psikologis yang telak. Seolah-olah Mehmet itu udah ngelakuin sihir, mindahin gunung, dan matain semangat mereka sampai ke akar-akarnya. Dengan kota yang sekarang diserang dari 2 front, tembok darat yang terus digempur dan tembok laut yang tadinya aman, ya akhirnya sudah di depan mata. Kepungannya jadi sempurna. Tanggal 29 Mei, setelah 53 hari pengepungan tanpa henti, Mehmet memerintahkan serangan total. Serangan penghabisan dari darat dan laut secara bersamaan. Dan poin krusialnya bahkan di ambang kehancuran, kota itu tuh nggak bersatu. Kebencian antara gereja Ortodoks Timur dan Katolik Roma itu begitu dalam, sampai beberapa pejabat tingginya lebih milih diperintah Sultan Muslim daripada nerima bantuan dari Paus. Perpecahan internal inilah yang jadi paku terakhir di peti mati Kekaisaran Bizantium. Dan akhirnya, tembok yang udah berdiri 1000 tahun itu runtuh. Kaisar Konstantinus XI yang terakhir dari generasinya tewas bertempur dengan gagah berani bersama rakyatnya. Sebuah kekaisaran yang merupakan pewaris langsung Roma kuno berakhir pada hari itu. Sebuah era telah berakhir. Tapi kisah ini nggak berakhir dengan kehancuran. Mehmet langsung ganti peran dari penakluk jadi pembangun negara. Dia meyakinkan penduduk yang tersisa menjamin kebebasan beragama dan memulai transformasi Konstantinopel menjadi Istanbul, ibu kota multikultural yang megah dari sebuah kekaisaran baru. Jadi, apa yang kita lihat di sini? Apakah jatuhnya Konstantinopel itu takdir yang udah tertulis, atau ini adalah bukti nyata kalau tekad, inovasi, dan kejeniusan strategi satu orang bisa secara fundamental mengubah arah sejarah? Mungkin pelajaran terbesarnya adalah bahwa takdir itu bukanlah sesuatu yang kita tunggu, tapi sesuatu yang ditempa oleh mereka yang berani menantang kemustahilan.